Komodo serang warga di Pulau Rinca saat berbaiki anjing, ini memang habitat komodo ini. Dia harusnya wah kasihan banget anjir. Kembali terjadi seorang warga di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo digigit komodo pada Selasa lalu tanggal 24 Oktober. Krrrr. Serem banget. Jadi kalau yang gue tahu ya, komodo itu kan ada kayak venom glands-nya atau bisanya yang mematikan ya. Kalau cuma dikasih antibakteri sih boleh, serem banget, ada resiko mati loh. Ini kayak orang digigit kaca ini hitungannya. Jadi kayak harus bergantung pada imun orang tersebut langsung loh. Kok bisa lagi beristirahat kegigit ya? Apakah kelihatan itu komodo ya? Selamat datang di Kondang, Koko dalam Kandang, Audrey King of the Jungle. Hari ini kita akan bahas hewan-hewan yang konflik istilahnya. Dia masuk ke pemukiman warga. Sebenarnya udah sering nih hewan masuk ke daerah warga. Yang gue sering rescue adalah monyet, ular. Biasanya kan kobra nih masuk nih ke dalam kamar mandi gitu kan. Monyet ada di genteng. Nah, itu konflik namanya. Gajah gitu tadinya kan banyak masuk ke sawah, ngancurin rumah orang gitu, kadang ada juga ya. Salah, dibilang salah enggak, dibilang menakutkan kadang iya gitu. Jadi kalau dibilang salah ya enggak, karena kan tadinya ini daerahnya satwa. Terus kalau dia masuk kan berarti dia nyasar gitu, dia nggak tahu loh ini tempatnya apa. Makanya banyak satwa-satwa rescue. Jadi itu binatang masuk ke rumah warga, entah dibacok sama warga yang nggak tahu, direscue sama pihak yang berwenang gitu ya, entah BKSDA, kementerian, atau mungkin dikasih ke zoo atau ke aktivis kayak gue gini bisa juga ya. Nah ini kita coba lihat, ini ada berita macan tutul Gunung Sawal Ciamis. Waduh, ini di Ciamis. Ciamis. Ada macan tutulnya. Gila, keren juga itu. Panthera pardus ya kayaknya ya. Keren ya. Fotonya luar biasa loh ini. Kok bisa masuk ke pemukiman ini? Turun ke pemukiman mangsa hewan ternak warga. Anjay. Ini kayak ini ya. Biasanya kalau orang di TikTok yang joget-joget komennya gitu. Untung dia tidak memakan ternak warga. Jangan ini macan tutul ini ya. Aduh. Teror macan tutul yang masuk ke area pemukiman warga di Dusun Sindangwangi RT 5 RW 3 Desa Cikupa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Beberapa hari berturut-turut sangat meresahkan warga setempat. Nah ini kenapa begitu? Karena ngeri kalau ada macan tutul dalam rumah sih boleh ngeri, karena orang bisa jadi korban guys. Nah dari zaman dulu sampai hari ini konflik itu buat orang-orang yang nggak tahu pengertiannya adalah bukan orang berantem sama binatang, bukan. Tapi itu binatang nyasar menakutkan orang. Jadinya tuh binatang entah mau dipukulin kan, entah mau diapain. Cuman kan kalau kayak ular dipukulin orang nggak apa-apa. Cuman kalau macan tutul dipukulin, nah ini problemnya. Satu, dia satwa dilindungi. Dua, dia kucing, disayang banyak orang. Jadi kan memang gue sendiri tidak membolehkan atau tidak membenarkan orang untuk mukulin binatang jenis apapun ya. Makanya disebutnya konflik gitu. Karena mereka dianggap membahayakan. Padahal merekanya mungkin nggak ngapa-ngapain ya. Terus dipukulin aja, menjaga diri nih orang-orang gitu. Diketahui macan tutul yang turun dari area hutan Gunung Sawal telah memangsa hewan ternak milik warga. Waduh. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Ekbang Desa Cikupa Dodi. Cikupa ini Ciamis ini daerah mana sih? Ciamis, Jawa Barat sini kan? Jawa Barat. Iya kan? Keren banget loh ada macan tutul makan ternak tuh ayam kali ya. Bisa jadi ayam, bebek. Ayam bisa jadi, bebek bisa jadi ya, mungkin juga kambing. Ini kalau ular yang makan pasti ularnya dibacok, di black perutnya kan? Iya. Tapi kalau macan tutul mah tidak mungkin dibacok, di black ya kan? Ya itu pilih kasih lah warga negara sini kan, memang begitu. Nggak bisa dibenarkan, harusnya juga ular jangan dibelek. Dalam 2 malam berturut-turut, hewan peliharaan dan ternak ayam milik warga Dusun Cikupa dimangsa macan tutul yang turun dari hutan Gunung Sawal
Malam Sabtu dan Minggu warga sudah kehilangan ayam dan anjing. Waduh, kucing makan anjing. Karena dimangsa macan tutul itu. Katanya melalui sambungan telepon. Dia tahu dari mana dimakan macan tutul ini ya? Kalau anjing kan bisa aja dia hilang, memang hilang. Tapi ya mungkin karena hilangnya, apa mungkin ini macan tutulnya ketemu gitu pas hilang ya? Ketemu apa dijebak ini? Coba kita lihat lagi ya beritanya ya guys. Merespon hal itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kabupaten Ciamis bersama pemerintah desa Cikupa dan masyarakat setempat melakukan patroli di lokasi kejadian. Oh, dicari dulu Pak. Randy salah satu petugas BKSDA Resort Marga Satwa Gunung Sawal. Ini Resort Marga Satwa loh. Artinya ini tempat apa? Tempat binatang tahu ini. Kok bisa ada yang ternak ayam di Marga Satwa nih? Maksudnya gimana ini? Hah? Oh gitu. Ya mungkin pas ya. Pas di dekat Taman Marga Satwa kali ya. Atau Marga Satwa nama doang nih. Kayaknya petugasnya doang kayaknya. Oh iya petugasnya doang ya. Oh tempatnya beda nih. Tempatnya di pemukiman bener kok. Sebelumnya pihaknya mendapatkan informasi adanya macan tutul yang masuk ke pemukiman warga dan memangsa seekor anjing dan juga ayam. Oh setelah udah tahu nih mangsain anjing dan mangsain ayam, petugas BKSDA nih dilaporkan gitu loh. Weh ada yang mangsa anjing sama ayam gue pada hilang nih. Datanglah si Randy ini kan, Pak Randy. Setelah melakukan survei ke lokasi sesuai laporan warga, di lokasi kejadian, Randy menemukan sesuatu yang diduga bekas cakaran macan tutul. Oh tadinya Pak Randy ini belum tahu nih apaan. Itu dicari ada cakaran-cakaran macan tutul. Lebih lanjut dia menjelaskan pihaknya bersama tim sudah melakukan patroli di sekitar lokasi selama 2 hari. Sejak hari Senin dan Selasa. Coba lihat lagi macannya. Tuh ya. Kalau dilihat sih macannya ini kayak dijerat ya. Maksudnya dijebak dulu ya. Dia masuk ke dalam itu kelaparan. Tapi perutnya gendut nih. Jadi sebenarnya senang juga ya. Kita lihat leopard ini atau macan tutul ini. Sehat sebenarnya perut gitu. Semoga ini dilepasin lagi ya ke alamnya. Biasanya sih begitu. Biasanya. Oke itu dia berita pertama ya. Jadi kalau kita lihat sering masih ya kemarin gue lihat juga di berita di Sumatera ada harimau Sumatera jalan di pinggir jalan raya gitu, pinggir jalan tol apa jalan raya gitu. Masih ada guys. Jadi memang Indonesia ini negara yang kaya banget karena kita itu gue sering bilang negara dengan biodiversitas kedua terbanyak di dunia setelah Brazil. Jadi binatang di sini tuh paling banyak lah intinya. Macamnya, spesiesnya setelah di Brazil. Kalau orang nyari binatang ke daerah Eropa gitu dikit. Binatang nggak ada, oleh kambing, domba ya kan, kuda, itu aja. Kalau di sini ketemu bisa banyak guys, keren. Afrika juga banyak. Berita kedua, seekor tapir tersesat ke pemukiman masyarakat di Reteh. Daerah mana ini? Anjir tapirnya di ini ya. Diikat kayak anak anjing tuh. Bisa begitu ya. Jadi gini gue pernah kegigit tapir. Masih ada gak videonya? Harusnya masih ada sih. Ceritanya waktu itu gue lagi ngasih makan. Wortel. Kaki gue itu menghalangi pemandangannya dia nih. Jadi pandangan dia kan gini. Gue di depannya persis beginilah. Kegigit gue sobek ya kan. Di daerah betis. Tapir itu banyak orang salah kirain dia makan semut kan. Nah itu bukan. Tapir itu makannya sayur ya atau buah-buahan. Jadi tapir memang hidungnya panjang kayak babi gitu. Nama ilmiahnya Tapirus indicus. Kenapa? Karena mereka waktu kecil itu nggak tahu kenapa indicus ya namanya ya. Kayak Paranus indicus. Tapi memang namanya tapir kecilnya bentuknya kayak semangka. Gedenya warna hitam putih gini. Reteh daerah mana sih Reteh? Riau. Sumatera ya. Oh iya, Reteh itu daerah Riau ya di Sumatera. Salah satu hewan dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia, seekor tapir tersesat di daerah pemukiman masyarakat, tepatnya di Desa Sungai Asam. Tapir dengan bobot diperkirakan mencapai ratusan kilogram, tampak diikat oleh warga setempat pada sebuah batang kelapa. Kapolres Inhil AKBP Norhayat melalui Kapolsek Reteh AKP Herman menjelaskan tapir ini pertama kali ditemukan di sebuah anak parit desa. Waduh jatuh ke got dia.
Kesian banget ini tapir ya. Udah tapir jatuh ke got lagi. Jelek ya. Enggak parah loh. Masa tapir dibilang jelek? Tapir cantik begitu loh, warnanya bagus. Tapir itu jatuh ke parit tidak bisa keluar, diangkat oleh warga. Kemudian dibersihkan dan diberi makan. Oh baik loh. Baik ini yang harus dilakukan oleh kita masyarakat Indonesia. Jikalau kita melihat ada satwa itu butuh bantuan, entah dijatuh ke kali lah, keikat gitu kan, kejepit pohon, ya kita harus berikan bantuan, entah makanan mungkin diselamatkan, tapi jangan dijual ya kan. Ntar ketemu tapir ya kan, ketemunya tahu-tahu berujungnya di pasar mana gitu kan. Ini meyakini masyarakat di lokasi ditemukan hewan tersebut paham. Oh iya meyakini. Karena ya kelihatan ya dari treatment mereka ya. Bahwa binatang tapir adalah salah satu hewan dilindungi. Ini benar banget. Jadi kita harus tahu undang-undangnya ya. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Ada juga P20 peraturan Kemen LHK itu ya. Hewan itu nyasar anggota kami. Babin Kamtipmas sudah saya tugaskan untuk meninjau langsung. Untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BKSDA. Benar banget. Jadi ini tindakan yang benar dan bagus. Cuman kayaknya gak usah diikat di leher gitu ya. Kasian. Ya gak kasihan. Maksudnya kayak mungkin bisa dipagerin aja pakai bambu gitu. Mungkin takutnya diseruduk. Iya, apalagi digigit kakinya kayak gue ya. Emang gini ya, tapir, badak ya. Pokoknya hewan-hewan ini tuh kan kayak ngelihat, maksudnya pandangan depan itu gak boleh ditutup ya. Terus dia kan muter balik susah. Nah kalau pandangan depan ditutup ya kalau gak diseruduk digigit. Kesel deh. Kesel. Atau salah. Dia kira tuh betis gue makanan waktu itu, makanya gue kegigit. Kira betis lu hidungnya dia. Masa begitu? Enggak lah, masa hidungnya dia. Kan hidungnya dia di sini, betis gue di situ, jauh dong. Dia emang narget, oh ini kayaknya makanan deh, terus digigit. Gitu. Rencananya akan kami lepas kembali ke hutan, tapi saya koordinasikan dulu dengan PKSDA Riau bagaimana langkah selanjutnya. Apakah kami lepas kembali atau mereka akan mengevakuasi ke tempat lain. Jadi gini ya, kalau di Sumatera itu sendiri menurut gue hewannya masih banyak banget gila. Kayak gue tuh pernah ke Medan ya, itu di sana oh gila, lutung masih banyak, beruk masih banyak, siamang oa ya masih banyak. Terus kalau kita turun lagi ke Riau itu mungkin masih ada tapir ini. Turun lagi ke daerah Jambi, Padang itu kayak monyet-monyet masih banyak, beruk gitu juga masih banyak. Banyak juga ditemukan kayak harimau, ya kan harimau yang ada cuma di Sumatera. Jadi sebenarnya Sumatera tuh alamnya masih bagus banget guys. Harus banget dilestarikan ya yang di sana ya. Kapolsek Rete menuturkan wilayah Rete itu terdiri dari perkebunan masyarakat dan hanya ada lahan semut belukar milik masyarakat yang tidak terawat dan rawa-rawa. Mungkin dijadikan hewan tapir ini sebagai tempat hidup. Lah ya memang kan dia di situ hidupnya. Sebelum dikasih perkebunan itu pastinya udah dia tinggal di situ harusnya ya. Masa ya dia nyasar sendirian. Senada dengan Polsek Rete, pihak BKSDA Riau melalui Kabid Wilayah 1 Hansen Siregar mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Polsek setempat. Kami akan koordinasikan ini dengan Polsek. Emang seharusnya dilepas kembali, ya benar lah ya. Kalau kita berkaca ya dari kejadian-kejadian ini, hewan itu yang direscue masuk kebun binatang adalah dari tempat-tempat kayak begini, dari problem-problem kayak begini. Nah untungnya yang ditemuin itu yang sempurna. Jadi dia tuh benar-benar bagus, gak ada cacat lah ya. Biasanya tuh masuk ke rumah warga itu karena perihalnya dua sih. Satu, dia nyasar karena lapar. Jadi dia nyari makanan nih. Nah dia lihat di tempat warga nih mungkin ada ternak kayak yang tadi. Atau mungkin di dalam rumah warga itu ada cadangan makanan kayak daging atau sayur apa, dia nemu. Di situ nyasar makan. Yang kedua, mereka itu biasanya karena cacat atau kecelakaan. Jadi entah dia kejerat nih, terus tangannya buntung atau apa, kan jalannya jadi pelan tuh, nggak bisa kabur, nggak bisa apa. Ya kelihatan warga, masuk rumah warga bisa jadi. Nah yang kayak gitu itu yang diselamatin tuh
ke kebun binatang masuknya atau ke balai konservasi biasanya begitu. Atau juga ada karena jerat nih pemburu yang pasang dan dia akhirnya kejerat jadi cacat, nah itu masuk juga ke tempat konservasi. Jadi ya yang begini-begini itu patut diacungi jempol, bagus. Jadi jangan disakitin kalau lihat hewan nih masuk ke rumah kalian. Pak, ini ada yang baru Pak. Oh ini terbaru nih. Iya, 8 waduh, 8 jam yang lalu, waduh. Komodo serang warga di Pulau Rinca saat perbaiki anjing, ini memang habitat komodo ini. Dia harusnya wah kasihan banget anjir. Kembali terjadi seorang warga di Pulau Rinca kawasan Taman Nasional Komodo digigit komodo pada Selasa lalu tanggal 24 Oktober. Waduh, ini baru ini. Seorang warga dari Dusun Kerora, ini dari mongabai.id ya. Desa Pasir Panjang Pulau Rinca yang berada di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mengalami insiden digigit oleh seekor komodo. Kabalai Taman Nasional Komodo, Bapak Henrikus ini menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika korban dan sejumlah warga sedang melakukan kegiatan bakti sosial untuk memasang pipa air di sekitar Waweko Dusun Kerora. Saat mereka beristirahat di mata air tanpa diduga korban disergap oleh seekor komodo. Anjir. Sedih banget ya. Diserang di bagian tangan, jari, telunjuk, punggung dan tangan. Dan punggung tangan, berarti tangan sebelah kanan mungkin ya. Pokoknya dia kayaknya satu tangan kena ya, dari tangan bawah sini sampai atas kayaknya. Setelah insiden tersebut, warga segera mengambil langkah evakuasi dengan menggunakan perahu dari Kampung Kerora menuju Puskesmas Labuan Bajo. Dari Puskesmas, korban dirujuk ke unit gawat darurat di Labuan Bajo. Jauh ya, ini harus naik kapal dulu orang ini berarti loh. Ini tuh beda pulau ya, jadi Labuan Bajo ke Pulau Rinca tuh harus naik kapal dulu. Di sana tim medis memberikan perawatan yang dibutuhkan, termasuk menjahit luka dan memberikan antibiotik. Serem banget. Jadi kalau yang gue tahu ya, komodo itu kan ada kayak venom glands-nya atau bisanya yang mematikan ya. Kalau cuma dikasih antibakteri sih boleh, serem banget, ada resiko mati loh. Ini kayak orang digigit kaca ini hitungannya. Jadi kayak harus bergantung pada imun orang tersebut langsung loh. Kok bisa lagi beristirahat kegigit ya? Apakah kelihatan itu komodo ya? Hah? Tapi di video orang banyak sih. Coba lihat. Ada videonya? Ada. Astaga. Iya kan yang digigit di tangan. Ternyata di sini doang. Tangan kanan kan. Terjadi lagi warga Rinca jadi korban gigitan komodo. Umur 18. Masih muda. Mana masih muda lagi. Oh, kegigitnya sebenarnya kecil ini enggak. Kok gitu ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Apa dia berusaha menangkap orang ini? Kegigitnya kok di tangan ya? Orang betis ya. Oh, ini wih, patut diragukan ini. Gua nggak bilang bohong ya, tapi patut diragukan ini. Kira jinak ternyata. Tanpa disadari segera menyerang tangannya. Biawak mana tanpa disadari menyerang tangan? Biawak mana tanpa disadari menyerang? Gak ada pak, biawak menyerang. Lu logikanya gimana sih nih? Ini orang lagi duduk nih. Di bawah deh. Terus duduk. Terus tiba-tiba ada biawak gigit. Gak mungkin anjir. Karena kita biawak, kita samperin kabur ya. Kabur, gak mungkin. Gak, komodo ini gak kabur. Ada yang gak kabur kalau yang gede-gede. Kalau yang gede gigit itu hilang tangannya pasti. Lah kalau tangannya segini kemungkinan ini orang megang. Komodo baby. Megang komodo baby mau ditangkap mau diapain ini? Ada apa dengan berita ini? Ini aneh berita ini, hai? Tidak mungkin ini. Kita bukan suzon, cuman kalau gue praktisi hewan melihat ini janggal ya. Ini melihat ini tuh kayak di setting. Tapi ya semoga aja korban itu tidak kenapa-kenapa ya. Tetap aja mau dia di setting mau enggak, tetap kan mereka ini kan
gigit orang takutnya bisa meninggal. Namanya komodo kan ada venom glands yang gue bilang tadi. Ada, gue tahu beberapa yang kayak orang kegigit komodo yang hidup, maksudnya tetap hidup banyak gitu. Kemungkinan juga orang ini akan hidup sih. Matinya kalau terbongkar. Waduh. Apa yang dilakukan di situ? Beneran beresin pipa air. Masih iya tiba-tiba gigit kayak. Masalahnya pas lagi istirahat, gue kira gini, lagi beresin pipa air ya kan, di dalam pipanya ada komodo. Nah, pipanya kecil. Pipanya kecil, komodonya nyelip, dia mau bantuin kan, komodonya mau dikeluarin, kegigit, bisa jadi. Kalau lagi duduk beristirahat, kegigit di tangan tuh caranya gimana? Gue masih belum pernah lihat gitu loh. Kabur sih kalau komodo kecil. Satu kabur, dua, kok ya gigitnya di tangan, gigit di kaki, paha, banyak. Mungkin lagi ditangkap gigit. Dan kenapa tangan kanan? Nggak mungkin dong kalau nangkep tangan kiri. Lu yang ngomong ya, nggak mungkin kalau nangkap tangan kiri katanya. Coba Anda tafsirkan sendiri ya, menurut gue sih. Ya kalau komodo nih, di dalam sepengalaman gue pernah megang komodo, pernah. Tapi legal, komodo di kebun binatang. Mereka tuh karakternya jauh lebih kalem daripada biawak biasa. Jadi mereka itu kalau dibandingin sama salva gitu ya, pada umumnya larinya lebih pelan tahu komodo. Kalau komodo nyabet ya dia. Nyabet, dia tuh kayak Salvadori, ngerti gak? Lu pernah lihat gak Salvadori lari-lari gitu? Enggak kan? Salvadori pernah lihat gak ada apa-apa nih, datang ke orang, gigit, gak pernah kan? Kecuali dipegang. Jadi ini ada indikasi memegang. Tapi kita nggak bisa suzon, itu kan menurut penelaahan gua. Ya inilah makanya kita itu harus respect sama binatang. Jadi jangan penasaran langsung dipegang. Emang menurut gue ini orang bukan penasaran sih. Curiga kan boleh, nggak dilarang kan curiga. Curiga boleh. Oke, kita lanjut lagi nih, ada beberapa video-videonya nih. Hewan-hewan ini bisa turun ya ke pemukiman, gokil banget. Anjir. Ini mah menyedihkan anjir. Wah. Oh shit. Ini kita dolar kuning gak begini nih? Kemarin enggak sih? Enggak. Kemarin yang sebelumnya lebih sadis diketok aja enggak? Waduh. Wah ini di Indonesia nih kelihatan nih. Orang tuh. Wah. Wah gila, ini sedih banget sih guys. Jadi ini sedih banget sih guys. Kalau kita lihat gimana ya. Nah inilah konflik itu karena begitu nakutin ya. Jadi sebenarnya memang mungkin itu daerahnya mereka untuk cari makan. Kebetulan aja rumah dia yang kena bos. Bagaimana dong? Tempat gue ini nggak jadi ada rumah di sini. Tempat gue nih. Tadinya kenapa jadi ada rumah di sini? Terus untungnya sebenarnya kita harus berterima kasih pada anjing-anjing penjaga. Tadi gue lihat ada satu anjing yang diikat kan. Makanya anjing kalau di luar jangan diikat. Dikandangin. Ya, dikandangin kalau diikat gitu dia gak bisa kabur loh. Dia gak bisa menyelamatkan diri, dia mati di ikatan. Gila kesian lah. Hewan itu kalau di luar dia kan buat jaga rumah. Artinya entah dia di kandang, di dalam kandang supaya alarm suara ya kan. Atau dia dilepas kayak yang tadi. Cuman kalau yang dilepas ya itu juga ada resiko mati. Bisa digondol sama harimau apa sama macan tutul gitu ya. Mungkin kalau dilepas dia bisa lari sebenarnya. Iya kalau dilepas sengaja bisa lari mungkin luka. Iya kan. Cuman ya kita gak bisa nyalain juga. Karena memang harimau, singa, macan tutul. Singa gak mungkin ada di sini. Macan tutul lah. Maksudnya predator-predator itu ya makannya kan daging. Kemungkinan besar ya tetap kena gitu. Namanya ya circle of life. Kita harus memahami bahwa ini bagian dari lingkaran kehidupan. Ya memang makannya mereka itu. Tapi kan harusnya berburunya gak di rumah. Harusnya berburunya mungkin rusa, kancil. Atau mungkin apa kelinci gitu yang di alam gitu kan. Karena kalau dia gak makan. Ya dia yang mati. Jadi mau gak mau ya dia harus makan gitu guys. Berikutnya.
Viral orangutan muncul, diduga kebingungan cari tempat tinggal. Diduga jadi tontonan warga di Kalimantan nih ya. Apa di Sumatera? Oh ini serem nih. Kesian tapi nggak ada yang berani ya. Wah gila ini serem banget sih, gue tahu rasanya sih. Jadi orang hutan ini aslinya gede banget loh ya. Jadi kalau orang hutan tuh kayak orang lah pada umumnya gedenya, malah kadang ada yang gedean dia. Jadi orang hutan itu bisa nge-grab ya, jadi dia bisa ambil badan lo, ditarik gitu, digigit, mampus dia bisa sobek-sobek, meninggal juga bisa guys. Jadi kalau ketemu begini di alam sebenarnya biarin aja. Nah selama dia nggak ganggu kan, maksudnya dia nggak masuk ke rumah orang kan, atau dia nggak masuk ke dalam mobil kan, ya udah tinggal aja gitu. Sebenarnya nggak usah diliatin kayak gini. Nah untuk ngedrag dia balik masuk ke hutan, sebenarnya paling bener dipancing pakai sesuatu yang dia suka. Misalkan itu makanan atau apa ya, kita buah gitu ya, atau kacang, pucuk daun apalah kita lempar itu agak banyak ke daerah semak-semak yang jauh. Biasanya mereka itu keluar begini ya nyari makan. Makanya kalau kita kasih makan, tapi harus ke dalam hutan ya, jangan kasih makan di pinggir jalan, nanti dia balik lagi ke pinggir jalan. Itulah yang menurut gua agak salah. Orang sini ntar kasih kacang kan biasanya begini, sama pop mie. Besok balik lagi dia nggak akan masuk ke hutan, tapi kasihnya di dalam hutannya, digiring dulu masuk gitu. Jadi dia tahu bahwa di dalam situ dia dapat makanan sebenarnya. Bisa lagi lebih bagus taruh di atas pohon buahnya. Ini berikutnya guys. Mau makan apa? Wah kalau ini kasihan nih. Mana hutan jauh dari pertambangan lagi. Sudah habis bulunya gara-gara kelaparan sudah ini. Sampai habis bulu, mana ada anak kecilnya lagi. Kasihan benar ya. Anjir ada anaknya lu. Kelaparan sudah itu. Orang hutan. Mau makan apa? Sudah binatang ini. Kasihan banget ini guys. Jadi kalau kita lihat ini orang hutan gendong anak ya, dia berusaha untuk mencari makan buat anaknya dan buat dirinya sendiri ya. Sampai turun ke pertambangan tuh, gila. Saya agak miris ya. Gue sih nggak tahu ya sebanyak apa wilayah di Indonesia yang dijadiin pertambangan. Tapi harusnya sih wilayah hutannya masih banyak. Masalahnya sebelum dia jadi pertambangan itu pasti itu jadi wilayah singgah atau wilayah rumah teritori si orang hutan ini. Nah itulah yang harus pemerintah ini tuh diapain ya istilahnya ya. Ditelaah dulu gitu, dipelajari dulu. Oh ini wilayahnya orang hutan apa wilayahnya macan tutul apa-apa gitu sebelum dibuka lahannya. Nah kalau misalkan itu dibuka lahannya, apakah itu mengganggu ekosistem apa enggak? Nah itu. Cuma memang yang gue bilang, di Indonesia mah kalau kayak binatang gak dipedulin, orang aja gak peduli. Coba sekarang kalau ada orang nih berantem di Kalimantan, yang nolongin siapa? Bacok-bacokan aja mati kagak ada yang tahu tengah hutan. Bagaimana ada binatang bacok-bacokan ya gitulah istilahnya ya. Orang aja belum diperhatikan segitunya gimana binatang gitu loh. Makanya kan kita menaikkan hajat hidup ya baik manusia maupun binatang gitu. Itulah campaign gue di sini. Kasihan lah ini guys. Jangan begitulah harusnya. Close the door. Kok dia pintar banget bisa nutupin pintunya? Kalau gue jadi orang ini gue kunci lah. Serem banget itu gila. Nggak tahu ini mungkin piaraan ya. Soalnya gini kalau kayak satwa liar atau beruang atau apalah ya, mau itu reptil juga,
Dia tidak akan mau guys. Kayak begini apa reaksinya ya, dia pasti akan takut, ngibrit, kabur, terburu-buru gitu. Hello. Oh itu ada singa anjing. Oh itu patung ya? Sorry. Gue kira singa. Hey. Itu ada beruang lain. Ah keren banget ya. Bisa gitu guys. Luar biasa. Ya itulah hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga ya. Jadi buat kita warga Indonesia sebenarnya kalau yang tinggalnya kayak di daerah atau di dekat perkebunan, kita harus bener-bener aware guys sama lingkungan sekitar. Gue yakin banyak banget orang-orang yang mengalami ini di daerah-daerah masing-masing ya. Entah itu biawak, entah itu ular. Makanya kalau ketemu hewan-hewan yang kayak gini belum tentu mereka menyakiti guys. Jadi kita harus benar-benar tahu cara penanganannya. Penanganannya adalah yang pertama, kalau langsung ya kita lihat dulu hewannya nih. Hewannya itu sekarat kah? Hewannya itu sehat kah? Hewannya itu ketakutan kah? Hewannya itu terjepit, terjerat atau apa. Nah kalau misalkan dia nggak kenapa-kenapa cuman biasa aja, itu tinggal diusir aja gampang guys. Jadi ngusir itu mungkin pakai tongkat, ngusir itu mungkin pakai tongkat, pakai sapu. Nah itu tinggal diusir, kalau dia mau keluar bagus. Yang kedua bisa juga ngusir pakai kayak benda atau makanan gitu ya, dilempar tapi yang jauh ke dalam hutan. Atau kalau misalnya di perkebunan pasti deket ke daerah ladang atau hutan sekitar lah ya, ke situ. Mungkin dia memang teritorinya di situ. Ya yang ketiga paling gampang ya telepon BKSDA. Tapi itu udah pasti kayak ditangkap dulu, terus di rehab dulu. Nggak mungkin langsung bisa bebas. Kalau hewan ini sakit, nah itu yang sulit nih. Kita itu biasanya, misalkan nih dia kena jerat, dilihat dulu nih problemnya apa, kakinya keikat apa enggak. Nah iketannya itu dulu yang bisa kita lakukan, dicopotin dulu. Nah biasanya kan orang takut tuh. Nah kalau takut dibawa ke dokter hewan dulu. Itu yang pertama. Jadi jangan telepon BKSD atau mana dulu, tapi bawa dulu ke dokter hewan, baru telepon BKSD. Nyawanya diselamatin dulu. Itu yang paling penting guys. Gue yakin sih jarang dari kalian yang bakal nemuin macan tutul di rumah, itu nggak akan mungkin sih, jarang banget. Karena tuh basicnya hewan-hewan ini tuh takut sama manusia dan takut sama lighting. Maksudnya lampu gitu ya, takut sama suara motor, mobil, takut sama bunyi-bunyian lah. Apalagi suara orang. Makanya untuk nemuin mereka ini di hutan tuh butuh waktu yang lama. Nah kalau dia masuk ke rumah kalian berarti itu hoki sebenarnya. Beruntung itu kalian. Nah di situ kita nggak bisa tuh namanya langsung bacok atau langsung bunuh gitu ya. Kalau ular sih mungkin bisa ya, cuman kalau kayak macan tutul itu kalau dibunuh kita kena undang-undang guys. Jadi susah kita bertabrakan, ngebunuh salah, kagak ngebunuh juga takut mati kan. Nah lu pilih yang mana? Nah kalau misalnya nih lu nih ketemu macan tutul depan lu, mending macan tutul yang mati apa lu yang mati? Macan tutul yang mati. Ya iyalah. Tapi kan ada dong caranya biar dia nggak mati, gua nggak mati. Ada nggak? Ya ada. Cuma kalau lu berdua doang, Ya gimana? Berarti kan dia harus masuk dalam ruangan dong. kalau lu berdua doang, Iya berdua doang kan berarti dia harus masuk ke dalam ruangan yang sama gua dong. Nih misalkan nih anggap nih ini tempat nih ya kan. Ruangan tertutup. Terus dia berarti harus masuk sini dong. Baru bisa berdua. Lalu kalau di pinggir jalan masa ya berdua gitu dia kabur lah. Kagak mungkin lah. Gak mungkin nih. Set. Gak, lu kira ini Indosiar bisa tatapan mata sama singa sama macan begitu. Dia harus dalam ruangan yang sama. Even kita di kebun binatang aja kan dalam ruangan yang sama. Entah gue yang masuk apa dia yang masuk. berarti kalau ketemu di luar nggak mungkin ya ada korban gitu. Gak mungkin, tapi 1:1.000.000 gitu loh. Dia pasti udah kabur dulu. Kan gue udah bilang, dia itu dengar suara orang tuh takut. Nah yang tadi kan makanya dia harus dijerat dulu baru ketemu. Nah yang beruang itu yang aneh. Kok bisa nutup pintu itu diapain? Makanya mungkin peliharaannya dia. Sisanya apalagi hewan di Indonesia tidak akan mungkin kejadian begitu terjadi. Kecuali bekas peliharaan. Nah. Biawak aja kabur ya gitu. Gila gue aja gue barusan dari Sidrap ya, dari Sulawesi. Biawak nih denger suara kentut lompat, cabut langsung. Dengernya orang kentut kan pret gitu.
bos langsung lompat ke sungai ya kan, langsung lompat ke kali ngilang. Dan itu biawak segede gini loh. Hilang dalam waktu 3 detik ya. Kita nggak bisa ketemu. Lagi gimana kalau harimau? Gimana kalau macan? Iya kan larinya lebih cepat. Terus skill mereka kabur lebih jago lah kalau mamalia dibanding reptil sebenarnya. Nah itulah yang jadi pertimbangan guys. Makanya ini kejadian-kejadian rare kalau memang terjadi di tempat kalian. Enggak sih, sering sebenarnya, bukan rare. Sering di tempat kalian. Jangan dibacok, jangan ditangkap, lepasin lagi ke alam. Karena yang di alam biarkanlah di alam. Yang di penangkaran masih bisa di penangkaran gitu. Oke lah, semoga menemani hari-hari kalian bagi para pecinta binatang ya. Jangan lupa di subscribe channel Kondang Koko Dalam Kandang. Bye.